puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita sampai kita bisa hadir majelis ilmu. Alhamdulillah majelis ilmu ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghasyatur rahmah wa nazalatus sakinah. Yang ada dalam pengajian ilmu ini sakinah wa rahmah, dan kita sekarang dikelilingi oleh malaikat. Amin amin ya. Hadis yang pertama, man adraka al-adhan fil masjid thumma kharaja lam yakhruj li hajatihi wa la yurid rak'atan fa huwa munafiq. Barang siapa, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendapati adzan di dalam masjid, kondisinya dia udah masuk ke masjid, udah adzan, atau ke adzan di masjid, terus thumma kharaja, keluar, dia udah dengar adzan di masjid, terus dia keluar dari masjid. Di sini mungkin gak ada uzur ya. Kharaja minal masjid, lam yakhruj li hajatihi wa huwa la yurid rak'ata fa huwa munafiq. Dia keluar nih, dia udah dapetin adzan, dia keluar gak ada hajat, gak ada uzur, maka dianggap munafik. Ya Alhamdulillah. Di sini syarahnya apa? Ila masjid yusalli ma'a jama'ah fa munafiq, ay yakunu dalalatan 'ala nifaqi wa fi'lihi yushbihu fi'l munafiqin. No. Sifat-sifatnya orang munafik zaman dulu. Dengar adzan, udah di masjid dengar adzan, malas salat. Astagfirullahaladzim. Karena jadi balik deh. Kok disebutin juga zaman Nabi Muhammad SAW yang nggak ikut sholat jamaah sama Nabi zaman dulu, yang nggak ikut sholat jamaah sama Nabi Muhammad SAW itu dianggap munafik. Alhamdulillah. Gitu. Makanya kadang-kadang gitu, setan bilangnya apa? Kalau dia mau sholat di masjid belum adzan, jangan sholat dulu, belum adzan. Iya. Ntar kalau udah adzan, setan ngomongnya apa? Belum komat. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kita harus lawan syaitan dan hawa nafsu kita. Langsung kita kalau dengar azan, kalau emang dekat bisa, nggak ada uzur, langsung ke masjid. Masya Allah. Setiap satu langkah kita ke masjid dapat pahala. Satu langkah. Amin amin ya Allah. Belum lagi kita datang, belum lagi sholat jamaah, belum di sholat di awal waktu dapat pahala lagi. Sebaik-baik ibadah as-salatu li waqtiha. Sebaik-baik ibadah salat di awal waktu yang pertama. Gitu kata Nabi Muhammad SAW. Isyarah disebutin عن عثمان بن عفان رمز المصنف لحسني وليس كما قال فقد جزم الحافظ بن حجر في تخريج الهداية بضعفه وسبه إليه المنذري وغيره، وسببه أن فيه عبد الجبار ضعفه وأبو زرعة وغيره، وقال البخاري له مناكير وحرملة من أحياء، قال أبو حاتم لا يحتج به. حديث الذي بعد من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. ما شاء الله ini yang lagi viral ini. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengaku kepada selain bapaknya dan kondisi dia tahu kalau dia ini bukan bapaknya, dia bernisbat kepada orang lain, maka dosa baginya surga. Ente namanya misalnya Tukimin bin Salimin misalnya. Enggak, saya Tukimin bin Ahmad. Bapak saya bukan Salimin, bapak saya Ahmad, saya anaknya Ahmad. Ahmad ini terkenal di kampung sebelah. Ngaku-ngaku. Dia tahu kalau ini bukan bapaknya, enggak, ini bapak saya. Haram. Enggak boleh, dosa. Apalagi ngaku-ngaku zaman sekarang, ngaku habaib. Namanya di KTP Tukimin bin Salimin. Enggak, saya nama saya di KTP-nya namanya Tukimin bin Salimin. Enggak, saya Tukimin Alatos. Udah terkenal di kampung ini. Kalau bukan habaib atau bukan keluarga kiai, tapi enggak ngaku-ngaku, ini haram, enggak boleh. Apa di syarah disebutkan
Menidda'a intasaba, dia mengaku bernisbat kepada selain bapaknya. Qala al-Akmal al-'Udi idda'a bi'ila litatammunihi ma'ana intasaba wa huwa al-hal annahu ya'lam, dia tahu kalau dia bukan bapaknya tapi dia bernisbatkan kepada orang lain. وليس المراد بالعلم هنا حكم الذهن الحازم ولا الصفة التي توجب تمييزا لا يحتمل النقيض لعدم تصوره هنا إلا بطريق الكشف إلى الظن الغالب. فالجنة عليه حرام أي ممنوعة قبول يا مسجد فرقة قبل العقوبة إن شاء عاقبه أو مع السابقين الأولين. Sebelum itu juga ada hukumannya, ada siksaannya juga. Udah nggak boleh masuk surga, ada siksaannya karena bernisbat kepada selain bapaknya. Pengaruh ya. Ini dikarenakan tidak ada sifat rasa syukurnya. Sekarang yang ngasih nasab ini mau habaib, mau keluarga kiai, mau siapapun, yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas pilihan siapapun. Nasab nggak bisa dibeli, aneh nggak bisa nentuin, aneh nggak bisa milih mau jadi anak kiai, mau jadi anak habib. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa beli nggak? Ada bisa. Iya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak merasa, berarti kita nggak nerima apa yang Allah tentuin, betul? Iya. Nggak boleh kita nolak apa yang Allah sudah tentukan. Wa in istahalla لأن تحريم الحلال الذي لا تتطرقه تأويلات المجتهدين كفر وهو سيستلزم تحريم الجنة أو حرمت عليه جنة معينة كجنة عدن أو الفردوس gitu. وفي رواية لمسلم أيضا من حديث أبي عثمان لما ادعى زياد أنه ابن أبي سفيان لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعته؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telah terjadi juga ada pengakuan di zaman Nabi Muhammad SAW oleh siapa nih? Abi Uthman. Dia ngaku-ngaku lama idda'a Ziyad annahu ibn Abi Sufyan. Ini Ziyad, dia ngaku-ngaku anaknya Abi Sufyan. Diceritain sama Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, siapa orang yang bernisbat kepada selain bapaknya di dalam Islam dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, maka al-jannatu 'alaihi haram, dosa haram baginya surga. Sayyidina Abu Bakar juga mendengar itu dari Nabi Muhammad SAW. Hadis selanjutnya, man idda'a ila ghairi